Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya Mobil TV. Kita kedatangan tamu yang mau free check karena kemarin sempat minta tolong untuk pengecekan unit yang mau dibeli, tapi saya belum sempat, dan beliaunya akhirnya ngambil sendiri. Setelah diambil baru kita cek seperti apa unitnya. Langsung aja kita cek mobilnya kayak apa. (2000) pinten Pak? 2006 pemakaian 7 awal. Ada bocor-bocor mesinnya. Sudah pernah bongkaran juga mesinnya. Sini sih bocor gitu. Kasih ini kan, nah basah. Ini sile kan udah, packingnya kan udah gantian. Jadi indikasi ini sudah pernah dibongkar. Ki anyar kalau ini. Yang atas ini. Yang atas anyar, tapi kan ini kan lama. Ada bocor-bocor sini sih. Coba Pak, hidup ya Pak. Cek, waduh. Suaranya sih masih taraf normal, suara mesinnya. Tapi bekas nabrak juga. Nabrak Ya, ini sasisnya melewat. Ini kan melewat Pak. tinggi. Sasisnya melewat. Tapi yang ketabrak bawah ini, kon bumper sini. Ini melewat, ini kan melewat juga ini. Yang bawah ini. Ya ini, tapi agak parah yang sini nih. Oh, Ini besi masalah ini, besi ini besi. melewat Oh. ini. Sini melewat. Oh, selangnya juga ini Pak. Ini kan selangnya pecah juga Pak, selang apa untuk kulennya Matic. Nggih. Ini pecah nih selangnya. Kan rembes-rembes itu. Oh, niku. Nah, itu kan. Tuh. Kelihatan mengkilap. Nggih. Nah, itu kan. Oh, itu mengkilap. Itu ganti napa? Ya, selangnya bayaknya diganti karena indikasinya kan tuh pecah. Nanti oli Maticnya lama-lama berkurang kan. Jadi nanti Maticnya bermasalah. Ini pernahnya ya di selang-selangnya udah ganti-gantian, tapi ganti-gantiannya nggak asli. Jadi indikasi ini Maticnya juga sudah pernah diperbaiki sih, dikawat-kawat juga. Bocor-bocor. Bocornya di Matic-nya. Ya di mesin ini kan rembes-rembes tuh. Namanya ketutupan ini karena dibuka kan kelihatan nanti aja. Pas nabraknya bawah sih, nggak atas enggak. Mungkin sampai sini ya, mungkin karena Ya, sampai atas. Tapi sasisnya yang atas enggak, cuma bagian bawah itu yang melipet itu mungkin merabaknya trotoar kayaknya yang tumbur. Itu nabrak trotoar bawah sampai melesek ke apa? Di sini ngelipet. Coba tak cek anu nih apa sini? Knalpot ya? Cek knalpot ya? Knalpot buri. lampunya Yang sini, kayaknya beda. yang sini ini udah gantian, yang kanan lampunya. Ini kuning kayaknya lebih normal ini Pak. Ya ini udah gantian masalahnya. Oh, ininya udah buatan apa? Kapnya ini udah buatan. Oh, Ya. Aslinya nggak kayak gini biasanya. kalau gini kira-kira ngapel Pak? Ini bekas laka biasanya. Bekas laka.
Ini kan melewat karena dorong gitu. Ini udah gantian, ininya udah gantian. Sealernya udah gantian. Aslinya begini nih. Oh yang Nah, ini aslinya gini. Oh. Ini kan enggak nih. enggak rata juga. Ini. Oh. Beda. Ini dipencet itu beda, Pak. Dipencet nyatu. Nggih. Ini dipencet itu aneh gitu loh, beda. Nah, ini asli nih. Nah, ini asli kayak gini-gini, asli itu. Yang sini enggak nih. Ini enggak. Kemungkinan yang bagian sini ya. Ya, yang sana bawah kena, yang atas ini bawah ya tuh parah sih. Tapi kalau pemakaian masih normal itu maksudnya aman enggak? Ya kalau Jadi sasisnya tambah liot. sasisnya oh enggak, yo kayak gitu-gitu aja dia. Soalnya kayak kalau jalan gitu kadang ada suara gledek-gledek gitu. Normal enggak sih? Ya nanti coba Soalnya dites. Sebelumnya itu pakai ring besar kan. Kaki ini. Iya, wis cecetan ulang sih. Ini. Ini agak ada dempul ini. Kilo berapa, Pak? Coba digas-gas, Pak, coba, Pak. Pengen lihat saya asapnya. Keluar enggak asapnya? Oh, ya asap. Dah, Pak. Gimana? Ada asapnya sih ini. Kalau pas digeber gitu dia keluar asap putih. Indikasinya biasanya apa ya, seher gitu. Kalau ganti itu turun mesin. Udah pasti turun mesin. Kemarin udah ngeliat berapa toh, Pak? Baru lihat ini. Yang sebelumnya lihat jazz tapi kayaknya parah. Terus nggak jadi tak ambil. Lihat teladan itu. Ini aja deket lah yang sana popongan situ yang sebelum kiri itu yang lurus. Nek ngelihat kondisinya sih kilometernya gak mungkin segitu. Malah nggak mungkin kalau udah Hah? 170 nggak mungkin. Lebih dari itu pasti. Itu pernah juga yang di TikTok ada yang 200. Tak undur-undur malah udah laku. Coba tes jalan, Pak, yuk. Iya. Bapak sebelah sana. Akhirnya kena berapa itu, Pak? 85. 85. Ini ya, ini kayaknya agak pecah dalamnya kayaknya. Kacanya ada gantian juga kayak. Kacanya Ini AC-nya emang segini? iya. Kayak kurang dingin ini. Iya. Nah, Bapak ngecek satu langsung dibeli. Ya kayaknya masih tak coba itu ya kayaknya wajar mobil lama. Enggak parah-parah banget Oh, dicoba. kaki-kakinya perlu servis juga. Detek-detek gitu. Nah, itu ada suara itu Iya. dari power steering atau Itu dari biasanya karet support shockbreaker bisa, Pak. Ini servis kaki-kaki. Kan wajib puter, Pak. Wajib
diputer. Kalau sebelah pojok depan situ kan, sebelah kiri yang bunyi kan. Oh, klodak-klodak juga. Ini servis kaki-kaki semua. Ngeret. Tadinya kalau nggak jazz ini. Iya. Yaris. Yang harganya masuk dan ya. Ini ya. Ini kaki-kaki diservis terus disporing, Pak. Setirnya pertama yo Ya, miring agak ke kan, kiri ya ini. terus lari-lari. Ya setirnya lari narik kiri ya. Ini setirnya dikananin, mungkin biar nahan terus. Ngiri. Ini Tapi narik, ya kayak ya, narik. kalau jalan ini kan agak ke kiri itu apa? Tapi ini nariknya agak banyak ini. Masalah langsung set gitu dia. Kalau mesin ya, yang penting sampai ganti oli rutin, nggak ada bocor parah, sementara masih cukup. ganti oli biasanya berapa? 5.000 5.000. ya. Yang terakhir itu berikutnya. Kalau sampai beli, baiknya langsung diganti, jangan melihat sininya, langsung ganti. Ya bisa aja Pak, ini cuma ditulis gitu aja, kalau ini nggak diganti ya bisa aja tuh Pak, karena kita nggak tahu. Kaki-kakinya nggak enak banget ini apa agak monting-monting banget ini kan. Ini digoyang sedikit aja mesinnya langsung goyang Pak, mobilnya langsung gini-gini. Kalau ini larinya cuma segini lah, lari 100 di tol kegoyang sedikit langsung munting-munting mobilnya, bahaya. Ini perbaikan kaki-kaki, lanjut sporing. Itu istilahnya sporing balancing gitu apa? Perbaiki dulu kaki-kakinya, diperbaiki dulu kaki-kakinya, kayak karet-karetnya, bosnya, steering racknya, rack endnya itu diperbaiki dulu. Gitu. Ada rekomendasi nggak? Ya nanti tak kasih Pak. Ya, kalau mesin itu Yaris ya awet walaupun kondisinya kurang sehat, tapi masih bisa dipakai setahun, 2 tahun itu masih bisa. Kalau dengan kondisi ini tadi agak ngebul gitu, bertahannya masih berapa? Kalau mesin selama perawatannya bagus setahun masih bisa, asal perawatannya bagus. Kalau turun mesin sampai berapa? Kalau pakai plat ori ya di atas 15 juta untuk Yaris. Di atas itu. Spare partnya mahal-mahal kalau Yaris, kalau yang asli. Karena Thailand deh. Semua Thailand ya kalau yang Rata-rata lama gitu. Inden semua ini pesennya. Pesen semua barangnya. Kalau di dealer sini loh. Tapi kalau di toko ya aslinya toko, bukan asli dealer. Beda masalahnya. awetnya beda juga ya. Ya barangnya ya beda. Bungkusnya yang sama biasanya. Kalau turun mesin berapa juta itu nggak recommended berarti. Iya. 5 juta itu. Ya, rata-rata diakal-akali. Normalnya enggak segitu sih Pak masalahnya. Nah, kalau sekarang tuh bilangin turun mesin 3 juta gimana bisa nggak? Bisa aja. Partnya ya, Ya, dicari yang kurang. kan bisanya itu bisa dalam artian yang kayak seperti apa gitu. Mungkin seal-sealnya dilihat, sealnya nggak usah ganti masih bisa. Oh, sealnya masih gancap, itu tok paling gitu. Ya, bisa-bisa aja. 2 juta bisa nggak turun mesin? Bisa aja. Nah, kalau ditanyain bisa aja.
ada bunyi nguk tuh. Itu Dari metiknya dari metiknya. bunyi. Indikasi metiknya bermasalah itu Ya banyak hal sih, ada yang jedak masuk giginya apa perpindahannya kasar, terus digas selip itu ada bunyi itu. Ya kalau memang tadi habis parkir itu kadang gerakinya ke R itu agak berat, itu apa karena parkirnya rodok miring gitu ngaruh juga nggak? karena salah parkirnya. Maksudnya salahnya Ya salahnya gini Pak, ketika Bapak parkir itu wajibnya adalah posisinya di N dulu, tarik rem tangan, direm pasti, ya. udah direm, dilepas kan udah direm tangan nih. Ya. Gini nih contohnya nih man, berhenti ya. Ini posisi D, oke direm tangan di posisi N dulu, rem tangan, dilepas rem, Ya. kan dia udah nggak jalan mobilnya. Kunci, ya. Ya ini remnya udah nganci berarti kan ya. Jadi injek lagi baru posisi P baru. Jadi posisi P ini nggak ngancing Pak. Tapi kalau Bapak itu posisinya berhenti di tanjakan atau di turunan, Ya. dari D langsung ke P, kemudian ada juga yang dilepas remnya terus baru tarik rem tangan. Jadi di sana locknya ngancing, keteken. Jadi yang nahan mobil biar nggak jalan tuh ini metiknya. Jadi ketika seperti itu nanti ketika kita mau jalan ini dipindahnya keras, Iya. karena sananya keteken Oh, gitu. Pinnya keteken, jadinya baiknya seperti itu. Jadi dipastikan dulu biar netral dulu, biar mobilnya nggak gelundung dulu, tarik rem tangan lupa baru masukin P gini. Nah dia ini udah bebas gitu. Yang nahan kan aslinya rem tangan gitu, bukan bukan metiknya yang nahan gitu. Itu kalau pengen ditanjakan di turunan dia nggak keras kok keras gitu kan gitu. Itu cuma itu aja sih. Ya mobil ini ya kalau saya sih rada berat Pak. Mungkin karena harga segitu misalnya kalau normal itu mungkin di ring 95 ke atas ya. Mungkin karena harga segitu ya apa Ya harus nambah biaya perbaikan gitu. Kalau saya sih gini Pak, saya lebih baik nyari mobil lebih mahal dibanding ke pasaran dibandingkan mobil bahan yang harus servis banyak. Karena untuk servis itu yang pertama nggak cuma butuh duit Pak, gitu. Saya punya uang di servis beres belum tentu beres. Nah gitu maksudnya. Jadi pemana nih estimasi ini perbaikan berapa 10 juta, bongkar mesin, bongkar transmisi. Kadang-kadang ada yang estimasi itu kan cuman kasarnya toh Pak, belum dibongkarnya. Karena ada beberapa bengkel tuh yang ngomongnya gampang ini cuma sekian. Oke sekarang diperbaiki. Ternyata setelah diperbaiki habis yang disampaikan sama bengkelnya itu 10 juta, mobilnya masih belum jadi, terus masih bermasalah. Nah itu kan nggak cuma perlu duit berarti Pak, perlu waktu. Waktunya kan udah dibeli mobilnya nggak bisa langsung dipakai, senang bengkel udah diambil katanya udah selesai dipakai sehari 2 hari 3 hari ternyata masih bermasalah, balik lagi ke bengkel lagi, isih ngetoke duit lagi, akhirnya kayak gitu kita jadinya nggak selesai urusan di bengkelnya, wis ngeluarin duit nggak rampung urusannya gitu. Saya makanya lebih baik lebih mahal kita ngambil mobilnya nggak masalah, tapi kalau bisa servisnya yang minim gitu loh Pak, karena kita beli mobil itu langsung kita pakai bisa gitu, dibandingkan kita harus perbaikan yang terlalu banyak. Sebenarnya kan ada standar sih Pak ketika kita beli mobil itu. Nah ini perbaikannya yang dibutuhkan apa aja, dan kira-kira ini masih layak enggak diperbaiki. Kalau diperbaiki itu nanti bermasalah lagi atau enggak, nah itu kan ada pertimbangannya Pak. Ngaten sih. Jadi pertimbangannya itu ya kalau ini udah mesinnya, nanti metiknya, nanti kaki-kakinya. Itu kan nggak rampung-rampung istilahnya. Pekerjaan yang nggak rampung-rampung. Mungkin kalau mobilnya cuma dipakai, cuma dikit-dikit, deket rumah, ya jarang-jarang dipakai, enggak masalah sih Pak. Mau setahun 2 tahun mungkin nggak masalah mobilnya, tapi kan nilai kenyamanan kurang. Terus kalau pas mau dibawa jauh itu was-was mogok di jalan, karena 100% mobilnya itu nggak fit 100% gitu.
Ini kalau saran saya mobil ini kalau mau diperbaiki, yang pertama PR-nya yang jelas perbaikan kaki-kaki, kemudian di sporing. Jadi cukup dua itu dulu. Kaki-kaki diperbaiki terus sporing. Nanti bengkel kaki-kaki dan sporing ada nanti tak kasih ini. Sementara itu ya kalau mesin masih lumayan lah, yang penting ganti olinya rutin, terus selalu cek air radiator selalu ada, karena kalau ngelihat posisi air radiator dan reservoir radiator itu tampungan air radiator itu loh Pak, yang putih itu ya, yang depan itu ya itu kalau kilometernya isi segini itu rupanya orang kaya ngono kayak Pak. Rupanya masih bening, dalam artian masih nggak butek gitu. Itu kemungkinan pernah diisi yang pertama ya pernah nggak coolant dan kilometer tinggi lebih dari yang tertera ini gitu. Ya memang bisa diganti dengan yang baru, tapi kan gantian baru sama bawaan pabrik itu pasti beda Pak. Kena sering lihat pasti bisa tahu gitu. Itu kalau yang coolant yang ngisinya yang depan itu ya. Iya, di samping ini samping air washer. Atau coolantnya perlu dikuras dulu, ganti. Pertama yang jelas sebenarnya kalau Bapak mau semua full, ini yang jelas rusak apa dulu? Yang rusak kaki-kaki kan jelas, kaki-kaki kemudian sporing. Lanjut itu apa? Ya cek kebocoran mesin kayak radiator gitu, selang-selang yang sudah waktunya ganti kita ganti dulu, jangan sampai nunggu kita pakai bocor di jalan kan repot. Akhirnya beli mobil second malah mogok neng dalan kan repot Pak. Jadi memang ada baiknya setelah beli Bapak cek selang-selang yang getas-getas kita gantiin, air radiator kita gantiin, minyak rem kita gantiin gitu Pak. Jadi memang standar prosedurnya sebenarnya ketika beli mobil second baiknya seperti itu. Jadi kita perbaiki mana yang kurang. Ya namanya mobil second pasti banyak kurangnya, cuma meminimalisir yang namanya terlalu banyak jajan gitu. Jedok gitu. Kaki-kakinya itu. Iya, nanti sama jadi satu sama yang bunyi ketek itu gitu. Bunyi tuh gitu ya. AC ini sembunyi nguk gitu. AC-nya itu apa? Ya itu harus dicari Pak, ada bunyi nguk gitu. Tapi saran saya kaki-kakinya dicek. Kalau Karena cek apa mesin dari apa alatnya itu perlu nggak? ya bisa aja tak cek bentar ya. Dek, ambilin scanner sih. Apa? Besok ke rumahnya Ais kata Mbak Yakub. Ya, Rumahnya Ais? ke rumahnya Ais ya. Ya masih lama. Besok. Awas dulu sana dulu. Besok ya, Be. Enggak, besok masih lama Ali. Engine ada 1, ABS ada 2, BCM ada 2. Yang lain normal. Iya, sebentar. Itu yang atas itu apa? Oksigen sensor.
Ini history, tinggal nanti coba dihapus. Ini di fix, dihapuskan. Saya masukin sih. Ini oksigen sensornya pernah diganti. ya pernah ada kendala, tapi ini history, tinggal dihapus aja, di clear memori, udah tidak ada. Tinggal ABS-nya ini apa nih? Nah, ini ABS-nya ada low high power supply, open circuit. Ini ada konslet juga bisa, di lampu rem juga bisa. Jadi ini ada sistem ABS yang membaca 2 kerusakan. Terus BCM-nya ini driver door motor echo communication stop. Jadi dari sini juga bisa motor door lock-nya sini juga bisa yang bermasalah di sini. Ini ada history, coba nanti kita hapus. Berarti kunci central lock-nya itu. Ya bisa, coba nanti saya hapus dulu karena cuma history. Ini sudah normal, tinggal ini. Nah, ini cumburan ini biasanya tidak bisa dihapus sih kalau tidak diituin. Jadi tapi coba aja dihapus, tapi kalau dia tidak mau ya sudah, biasanya seperti itu. Low high voltage ini ya karena lampu belakangnya ada yang konslet, biasanya dihapus biasanya bisa, cuma posisi nanti ketika terbaca konslet lagi ya ada error lagi. Ini sudah semua normal, udah normal semua kalau secara elektrikal loh ya. Iya. Kan ini pemeriksaan yang dilakukan secara elektrikalnya. Oke. Berarti PR-nya kaki-kaki sama Ya, puring. kaki-kaki, spuring, sama pemeriksaan yang lain-lain untuk kelayakannya. Gitu. Ya, kasih. Matur suwun. Ngoten, Pak. Ini kan mundur mriko tapi. Nggih. Yo, Bro, jasa pinten? Mboten mang beto mawon. nggih. Matur Matur suwun. suwun, Nggih, sami. nggih. Nggih. Mangga. Mangke niku mang kirim napa Oh, nggih. rekomendasi. Rekomendasi. Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Oke, gitu teman-teman semua. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Barusan kita sudah periksa semuanya. Kita kasih saran-saran apa aja perbaikannya. Dan sekarang Jumatan, kita mau Jumatan. Saya Riko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, siap-siap, mau ikut gak? Loh, Jumatan.